Panduan singkat umroh. Pertama, sebelum seseorang berniat melaksanakan ibadah umroh, disunahkan untuk mempersiapkan diri dengan mandi, sebagaimana seseorang yang mandi junub. Memakai wangi-wangian terbaik jika ada, lalu mengenakan pakaian ihram. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 lembar kain. Satu dipakai sebagai sarung, dan satu lagi sebagai penutup bahu. Sedangkan bagi perempuan, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh sesuai syariat. Namun, tidak diperbolehkan mengenakan cadar atau niqab, serta menggunakan sarung tangan. Lalu, ketiga, berniat ihram. Dilakukan di miqat dengan mengucapkan doa niat umrah, labbaik Allahumma umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika seseorang khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau halangan lain, maka diperbolehkan mengucapkan niat syarat setelah niat berikut. Allahumma mahilli haitsu habahtani. Dengan mengucap niat syarat ini, jika seseorang terhalang untuk menyelesaikan manasik umrah, maka diperbolehkan untuk bertahalul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada sholat khusus untuk ihram. Namun, jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah terlebih dahulu, lalu berihram setelahnya. Keenam, setelah berniat ihram, dilanjutkan dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dengan suara keras bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan, hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketujuh, disunahkan untuk mandi sebelum memasuki kota Makkah. Dan ketika masuk Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kedelapan, menuju ke Hajar Aswad, menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Jika memungkinkan, usap dan cium Hajar Aswad. Jika tidak bisa, cukup mengusap lalu mencium tangan yang mengusapnya. Jika tetap tidak bisa, cukup memberi isyarat tangan tanpa mencium tangan tersebut. Hal ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesembilan, lakukan tawaf sebanyak 7 putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Disunahkan bagi laki-laki untuk berlari kecil pada 3 putaran pertama atau romal, dan berjalan biasa pada keempat putaran terakhir. Ke-10, disunahkan mengusap rukun yamani pada setiap putaran tanpa menciumnya. Jika tidak memungkinkan, tidak perlu memberi isyarat tangan. Ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, disunahkan untuk membaca doa berikut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai tawaf, tutuplah kedua pundak. Lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, membaca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Dan pada rakaat kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Setelah sholat, disunahkan untuk minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Kemudian, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, mengusap, atau memberi isyarat kepadanya jika memungkinkan. Selanjutnya, menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Saat mendekati Sofa, bacalah Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian ucapkan Abda'u bima bada'allahu bih. Naik ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah jika memungkinkan, lalu membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Bacaan ini diulang 3 kali, dan di antara pengulangannya, berdoalah dengan doa apa saja yang diinginkan. Kemudian, turun menuju Bukit Marwah. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Berjalan kembali dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali lagi. Total 7 kali perjalanan, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Bagi laki-laki, disunahkan berlari-lari kecil di antara 2 lampu hijau, sedangkan perempuan berjalan biasa saja. Setelah sa'i, bertahalul dengan memotong rambut. Bagi laki-laki, disunahkan untuk mengundulkan kepala, sedangkan bagi perempuan cukup memotong sedikit dari ujung rambutnya, yaitu 1 ruas jari. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian ibadah umroh, dan semua larangan ihram pun telah gugur. Semoga Allah menerima ibadah umroh kita, membersihkan dosa-dosa, menambah keimanan, dan menjadikan perjalanan suci ini sebagai momen perubahan menuju hamba yang lebih taat. Amin ya Rabbal Alamin.